Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat berjumpa dengan saya dan tim mentor dari bisnis UMKM. Pada kesempatan ini saya akan nanti dengan tim akan membawakan satu pelatihan bisnis UMKM, di mana di dalam pelatihan ini nanti ada satu, kita diskusi dulu teori, habis itu ada studi kasus ya, ada studi kasus yang kita bahas berkelompok. Jadi nanti kalau sambil menunggu yang lain, dalam satu kelompok ini kalau sekarang ada berapa orang yang hadir di sini? Nah, jadi yang sudah punya usaha siapa? Jadi nanti setiap grup itu ada satu orang minimal yang sudah punya usaha, karena itu nanti kita akan coba di dalam studi kasus tadi, materinya adalah materi bidang usaha yang sudah dikerjakan. Jadi gambarannya seperti itu. Kita di dalam satu paket program ini ada 5 kali pertemuan, Pak. Ada 5 kali pertemuan, di mana setiap kali pertemuan ada satu studi kasus. Nanti pada artinya di dalam 5 kali pertemuan itu nanti kita akan memperoleh ilmu bisnis UMKM yang lengkap, yang itu nanti bisa menjadi modal bapak-bapak semua yang ingin melakukan satu bisnis dengan level UMKM. Saya akan coba memperkenalkan tim dari mentor untuk bisnis UMKM itu ya Teguh ya, Pak Teguh. Pak Teguh itu sudah menjadi salah satu mentor kita juga untuk bisnis UMKM ini. Jadi yang ketiga adalah Pak Fajar. Pak Fajar ini menjadi salah satu tim kita. Jadi ini saya memperoleh ini atas anjuran daripada Pak Ketua DKN, Pak Ketua. Saya beberapa kali dengan perusahaan yang kopi di depan fasilitas. Lalu itu perusahaan yang ada lagi itu. Terus? Oke Pak, siap. Silakan ke sebelah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulu, bertempat tinggal di Karangsari. Usaha untuk saat ini dalam proses, yaitu usaha nasi goreng. Wih, mantap. Dan usaha makanan ringan di rumah. Kami semuanya masih dalam tahap awal. Ya, mudah-mudahan kita supportnya nanti biar bisa berlanjut lagi. Amin. Hanya itu yang bisa saya
dikatakan untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwanto. Dalam hati yang kedua waktu 1599 ada 2 hari itu, saya memiliki bisnis ini sebagai pengembangan untuk mencapai cita-cita yang belum terlaksana. Saya juga punya usaha kecil-kecilan, yaitu warung sembako dan gas. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat masyarakat tinggal di Kabupaten Masakura, Sulawesi Selatan, pertanian dan wujud. Ya, lengkap. Saya akan membahas dengan usaha sebenarnya yang sekali karena sebagai kos-kosan punya kos-kosan dengan atas sana ada 12.000. Kalau saya menggunakan juga pakai motor ada juga di sana. Sekarang saya buka lagi di sini. Sekarang saya buka pembelian dari perusahaan buka tapi sama dengan saya di sana. Kalau dia ada di sana. Terus kos-kosan kami kemudian saya gunakan alhamdulillah itu masuk perusahaan saya. Saya juga mereka kemudian dan kalau lebih nanti seperti apa gitu. Saya kemudian nanti juga saya beberapa kali saya namakan mereka di dinas mana. Saya mengaji juga ke Alhamdulillah tahun sebelum itu masih dulu. Ya. Dan itu yang saya di bulan baru sosial saya di sana. Bulan itu maka harus dilakukan. Ya. Jadi orang itu kecil-kecil yang saya bulan itu sebelum itu mudah-mudahan sekarang baru masuknya ke beberapa tapi itu belum mungkin karena dari bulan sekarang ketika saya jalan itu saya pernah kesana sini saya ilmu lagi kan. Oh, amin. Ya, Pak, betul, Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratis. Harapan bermain di sini kemudian akan disampaikan oleh tinggal di kawasan masjid yang asal dari kota Palembang. Mungkin itu perkembangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dari Manipura 2. Saat ini saya belum usaha, tapi masih betul ini bersyarat dari keluarga dari Jepang, itu namanya untuk bersyarat untuk produk kosong plong. Kalau kosong itu semacam kudapan atau snack dari semplong, tapi ada isinya, ada variannya, ada coklat apa gitu, jadi apa gitu. Jadi Pak, Ya, oke. Saya pada Hebu, alhamdulillah saya diminta oleh Bapak Ketua DKM untuk membantu tim UMKM yang diperanasari oleh Pak Dodoras. Sampai sore ini saya bekerja sebagai pegawai sipil, jadi alhamdulillah saya punya usaha yang benar. Mungkin sambil
membantu tim siswa lain, saya juga pemikiran terkait mencoba berusaha UMKM gitu ya, pikiran dalam jangka waktu beberapa masa pensiun juga nanti silakan sih jika besar lagi pensiun. Begitu saja pengendali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ketua Juliman, saya tinggal di Bogor, K4 nomor 2 Jalan Mangga Pinang. Saya sudah tinggal di sini sejak 91. Jadi sudah cukup lama. Saya PNS pensiun tahun 2012. Setelah itu pernah membuat usaha, macam-macam pernah dicoba, tapi rasanya belum berhasil. Jadi sampai sekarang juga rasanya masih kayaknya belajar terus, tapi nggak pernah yang usaha terus dicoba ya, nggak cukup biasa sebelum pernah membuat macam-macam lah, pengiriman barang, apa itu namanya ya, kargo pernah, konveksi pernah sekitar 2 tahun, usaha bebek, ayam, ikan, tanaman hias, tapi rasanya belum pernah ada berhasil. Yang agak masih jalan sekarang, alhamdulillah. Tapi juga saya nggak kewenangan sendiri. Saya punya mitra anak muda, desain intelligent. Jadi kita punya usaha saya konsultan intelligent. Sebenarnya basicnya jauh dengan saya basicnya sebenarnya orang kesehatan yang basicnya itu, tapi akhirnya karena dulu awal kerjanya mungkin itu sering dapat pekerjaan dari bekas kantor juga, dari jauh-jauh sebenarnya. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah dibantu usahanya sedikit-sedikit lumayan bisa untuk saya kita punya hobi goes, bisa untuk keliling Indonesia lah. Begitu. Mungkin itu dulu kenal saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Teman-teman dan pemerintah waktu yang diberikan saya izin memperkenalkan diri Pak saya dan berkenal. Nama saya Mariadi, atau lebih dikenal panggil dengan nama panggilan Pak Adi. Tadi di pembukaan Pak Guru Bina, Pak dosen kita meminta kita memperkenalkan diri, dan barangkali ada yang punya usaha sedang dan atau pernah. Untuk saya pribadi dalam hal ini Pak dosen, saya pernah buka sama seperti Pak Bagio yang sedang masih di jalan ini, yaitu warung Tombat. Sedikit cerita tentang awal mula saya membuka warung tersebut. Bermodal dari tidak banyak biaya waktu itu, dan juga catatan yang harus bawahi, hal-hal seperti ini, pembelajaran teori bisnis itu belum sama sekali saya miliki, dan tidak sama sekali belum tahu teori bisnis itu bagaimana. Namun waktu itu keinginan membuka di tempat yang sekarang ini, Pak. Dari modal yang tidak banyak, tapi itu dari sisi materinya sedikit demi sedikit menambah. Yang saya jalani waktu itu prinsipnya dagang. Saya mencontoh pedagang-pedagang yang mungkin barangkali kita menyebutnya ras Tionghoa. Karena mereka dagang begitu, sistem dari keuntungan dari produk-produk barang yang dijual ke konsumen itu tidak banyak, kecil tapi berkesinambungan. Itu yang saya inginkan waktu itu saya tawarkan dari sistem yang mereka pernah lakukan dan sedang masih dilakukan oleh mereka. Yang saya contoh itu, dari warung tersebut, dari tidak punya etalase sampai punya etalase, itu berjalan, Pak. Berjalan sampai waktu itu belum punya window, buangannya punya window, itu sejalan sama awal di berjalannya warung tersebut.
Karena dari keuntungan-keuntungan itu dibagi terus meningkat di sini segala macam sampai keuntungan semua ada semuanya sembako segala macam. Namun secara sama satu dan hal itu saya sudahi waktu itu bukan karena tidak untung, bukan tidak juga maju, tapi ada alasan-alasan tertentu. Waktu itu saya tuh masih senang jalan-jalan, masih senang bersilaturahmi, bersilaturahmi, terus jalan-jalan kopi-kopi di sana sama keluarga. Punyanya warung itu sedikit jadi hambatan gitu, jadi hambatan untuk pergi dalam waktu. Walaupun mungkin bisa itu 1 minggu tutup, kami jalan-jalan gitu kan. Tapi itu lama kalau misalnya minum lama, jalan lama, 1 minggu, akan mengurangi aktivitas warung itu. Satu, kedua, Anda timur di kekeluargaan, saya pribadi saya merasakan bahwa banyak dari saudara-saudara kalau datang ke rumah dalam macam itu, saya belum bisa misahin waktu itu mana penghasilan warung, mana dari pribadi gitu loh. Jadi untuk menjamu tamu, untuk menjamu keluarga yang datang itu apa yang dari warung, Pak? Itu kan secara teoritis ekonomi itu tidak menentukan, Pak. Namun karena tadi gitu, karena kekeluargaan mau tidak mau, itu juga pengaruh dari tidak termanage dengan baik orang tersebut. Sehingga tersebut, namun intinya maju, Pak. Kalau itu maju dan terus menutupi kata itu. Terus kalau misalnya ada program barang yang belum ada, konsumen datang beli saya akan bilang tidak ada, tapi saya bilang mohon maaf habis, mungkin besok urusan saya beli itu. Padahal memang belum ada, tapi saya tidak bilang tidak ada. Saya nggak akan menggunakan konsumen itu mungkin salah satu trik juga untuk maju dan buka usaha. Kedua, istri saya juga pernah buka usaha di rumah beli juga. Itu makanan Pak, gado-gado sudah bukan berjalan, dan itu alhamdulillah pada dasarnya juga maju. Namun di sejalan dengan itu, istri saya juga punya kegiatan senam, Pak. Dia sudah jadi instruktur senam sedangkan jadi desmani tersebut. Terus sekarang ini walaupun itu sudah lebih maju, terus sekarang kembali lagi aktif lagi di senamnya yang diuruskan dalam hidup saya. Itu yang katakan kalau berusaha saya akan melakukan, dan alhamdulillah pada dasarnya baik dan bagus dan yang juga untuk secara ekonomi. Intinya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Abi, tinggal di Blok C. Kita konser barangkali yang belum tahu. Oh, siap. Saya ikut sini sebenarnya bukan karena ada bisnis atau apa ya, belum juga sih kalau bisnis, cuma kebetulan ada ajakan, saya minta peluang, jadi saya ambil aja, bukan tentang ini ada motivasi untuk buka bisnis. Jadi bingung mau ngasih kata-kata apa ya. Cuma pada kan insya Allah mau buka bisnis bareng teman sih. Ada sate masih rencana insya Allah sudah 2 bulan ke depan. Ya doain aja mudah-mudahan lancar. Untuk selanjutnya mungkin lagi kopi barista masih jalan. Dulu saya pernah Nah itu mau jadi bisnis ini kembangkan nanti jadi bisnis. Satu yang kopi kan? Ya masih sih. Udah mungkin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sampai itu. Nama Ketua Juliman, saya tinggal di Bogor, Ahmad nomor 2 Jalan Mangga Pinang. Saya sudah tinggal di sini sejak 91, jadi sudah cukup lama. Saya PNS pensiun tahun 2012. Setelah itu pernah membuat usaha, macam-macam pernah dicoba, tapi rasanya belum berhasil. Jadi sampai sekarang juga rasanya masih kayaknya belajar terus, tapi nggak pernah. Memang usaha terus coba, dan juga sebelum pernah membuat macam-macam lah, pengiriman barang, apa itu namanya ya, kargo pernah, konveksi pernah sekitar 2 tahun, usaha bebek, ayam, ikan, tanaman hias. Tapi rasanya belum pernah ada berhasil. Yang agak masih jalan sekarang, alhamdulillah. Tapi juga saya nggak pernah sendiri. Saya punya mitra anak muda, desain interior design. Jadi kita punya usaha saya konsultan interior design. Sebenarnya basicnya jauh dengan saya basicnya sebenarnya orang kesehatan yang basicnya itu, tapi akhirnya karena dulu awal kerjanya mungkin itu sering dapat pekerjaan dari bekas kantor juga, dari jauh-jauh sebenarnya. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah dibantu usahanya sedikit-sedikit lumayan bisa untuk saya kita punya hobi goes, bisa untuk keliling Indonesia lah. Begitu. Mungkin itu dulu penang saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud daripada pengertian bisnis UMKM itu adalah ini Pak, jadi usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga disingkat UMKM. Jadi mikro, kecil, menengah. Kenapa kok disebut mikro? Kenapa kok disebut kecil? Kenapa kok disebut menengah? Jadi bagaimana menentukan batasan bisnis mikro, menentukan bisnis kecil dan bisnis menengah? Nah, itu ada yang digunakan patokan di sini adalah tentunya masalah jumlah pendapatan sama apa? Ini apa? Usaha modalnya. Jadi contohnya UMKM ini sebagai contoh di sini saya ambilkan contoh tentang bengkel motor, warung kelontong. Nah, jadi itu bisa. Jadi artinya di sini ada saya mengapa kok dia bengkel motor itu disebut masuk di dalam bisnis UMKM? Ya karena memang skopnya modal dan pendapatannya itu masih termasuk di dalamnya. Nah, kemudian saya ambil contoh warung susu, ya kan? Warung susu Mbok Darmi, susunya Mbok Darmi dijual. Warung susunya Mbok Darmi. Oke. Kemudian ada satu contoh lagi. Oh ya cukup, kita masuk ke bagaimana kriteria dari UMKM di Indonesia. Jadi UMKM di Indonesia itu sudah diatur melalui undang-undang, Mbak. Sudah diatur melalui undang-undang, di mana sudah termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi
Bapak kalau bisnis UMKM itu dilindungi undang-undang, Pak. Ciri-ciri UMKM yang lain. Jadi ciri-ciri modal UMKM lain itu modalnya itu bisa modal sendiri atau join ya. Jadi Bapak bisa membangun satu usaha bisnis tadi, bisa duit sendiri atau kerjasama dengan teman itu bisa. Jadi modalnya seperti itu diperkenankan. Kemudian pengelolanya bisa perorangan, bisa keluarga.